Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dosen dan teman-teman, bertemu dengan saya Muhammad Arif Farul Ramli. Di tugas akhir semester ini, saya memilih untuk membuat video membawakan cerita tentang pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Yang semua berita-berita ini saya rangkum dari berbagai sumber. Cerita ini sangat menghebohkan jagat Amerika pada saat itu, karena banyak korban yang telah direnggut penjahat ini. Siapa dia? Dan bagaimana ceritanya? Tetap bersama saya, kita bedah kasus ini. Ya, namanya adalah Ted Bundy. Ted Bundy adalah seorang anak dari Eleanor Louise Cowell yang lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 24 November 1946. Karena Ted adalah anak yang lahir di luar pernikahannya. Untuk menutupi rasa malu, Louis, ayahnya, terpaksa harus merahasiakan bahwa Ted adalah anaknya. Louis pun membawa Ted ke rumah orang tuanya di Philadelphia. Ted adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, sekaligus seorang nekrofil. Ted Bundy memiliki kelainan seksual di mana dirinya gemar memerkosa mayat yang menjadi korban pembunuhannya. Cukup serem bukan? Kasus pembunuhan berantai ini merupakan kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Hingga dirinya tertangkap, terhitung bahwa Ted Bundy telah membunuh sebanyak 36 wanita pada tahun 70-an. Ted Bundy dibesarkan sebagai anak angkat dari kakek dan neneknya. Ted diberitahu bahwa ibunya Louise adalah saudara perempuannya. Setelah beberapa tahun kemudian, Louise pun pindah bersama Ted ke Tacoma, Washington untuk menikahi seorang pria bernama Johnny. Ted Bundy dibesarkan di keluarga kelas buruh. Ted Bundy sudah menunjukkan rasa ketertarikan yang mengerikan pada usia dini. Saat ia berumur 3 tahun, Ted Bundy telah menunjukkan rasa ketertarikan terhadap pisau. Saat ia mulai memasuki sekolah, Ted Bundy dikenal sebagai anak yang pemalu namun cerdas. Ia mendapatkan nilai tinggi di pelajarannya, namun ia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, atau anak sekarang bilangnya introvert. Ted Bundy menikahi seorang ibu beranak dua, janda, yang bernama Caroline Ann Boone. Ted menikahi Caroline pada tahun 1980 di Florida, Amerika Serikat, sebelum penangkapan pertamanya. Ted Bundy dan Caroline sudah saling mengenal sejak 6 tahun sebelumnya, saat keduanya masih bekerja di sebuah departemen layanan darurat di Olympia, Washington DC. Kita masuk ke korban-korban Ted Bundy. Ted Bundy mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita. Namun, para ahli percaya bahwa angka pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy mendekati 100 korban jiwa lebih. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti mengenai berapa jumlah orang yang telah menjadi korban Ted Bundy. Siap dibunuh, diperkosa, dibuang gitu aja. Tidak layak dilakukan oleh manusia yang punya hati nurani. Pada musim gugur tahun 1974, Ted Bundy pindah ke Utah. Setelah kepindahannya, polisi mulai menerima banyak laporan tentang wanita yang hilang. Di tahun berikutnya, Ted Bundy ditangkap karena memiliki barang-barang perampok seperti linggis, masker wajah, tali, borgol yang terdapat di dalam mobilnya. Namun, setelah penangkapannya, polisi mulai menghubungkan Ted dengan kasus kejahatan yang lebih berat. Disinilah mulai polisi mencurigai Ted Bundy. Usut punya usut. Ternyata Ted ditahan atas kasus penculikan Carol
Carol adalah salah satu dari sedikit wanita yang berhasil selamat dari kejahatan Ted. Nah, dia mulai bersaksi. Ted Bundy kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sayangnya, di tahun 1977, Ted Bundy berhasil melarikan diri sebanyak 2 kali. Saat itu ia didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita muda di Colorado. Saat di perjalanan menuju perpustakaan gedung pengadilan, Ted Bundy melarikan diri untuk pertama kalinya dengan cara melompati jendela. Namun, ia berhasil ditangkap kembali setelah 8 hari melarikan diri. Pada Desember 1977, untuk kedua kalinya, Ted pun pergi ke Tallahassee, Florida. Pada malam hari di tanggal 14 Januari 1978, Ted Bundy masuk ke asrama mahasiswi di Chi Omega di Florida State University. Di sana, ia menyerang 4 wanita muda dan membunuh 2 di antaranya. Pada tanggal 9 Februari, Ted kembali berulah dengan menculik seorang gadis kecil berumur 12 tahun bernama Kimberly Leach. Bayangkan, 12 tahun. Waduh. Namun, kejahatan tersebut akhir dari perjalanan kisah Ted Bundy. Ted Bundy akhirnya bisa ditangkap pada bulan Februari 1978. Bukti yang memberatkan Ted Bundy adalah pembunuhan 2 wanita di Chi Omega di University tadi, di mana terdapat bekas gigitan pada satu mayat tersebut. Bekas gigitan tersebut terbukti cocok dengan gigi rahang Ted Bundy. Ya, akhir ceritanya pada tanggal 24 Januari 1989 sekitar pukul 7 pagi, Ted dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida. Di luar penjara, banyak warga yang bersorak dengan kematian Ted Bundy. Bahkan beberapa warga hingga menyalakan kembang api. Ya, seperti senang karena predator seks sudah ditangkap. Kemudian, Ted meminta jasadnya dikremasi di Gainesville. Dan satu lagi, ia meminta agar abunya ditebar di pegunungan Cascade di Washington DC, yang diketahui di mana Ted pernah melakukan pembunuhan setidaknya 4 korban di tempat gunung tersebut. Ya, itulah akhir dari kisah Ted Bundy, predator seks yang kejam. Bagaimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Mengerikan bukan? Yang aku pikirkan dari tadi, bagaimana perasaan korban yang sedang disiksa, diperkosa, dan tahu kalau dia akan dibunuh. Parah sih menurut aku. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Bapak dosen dan teman-teman yang melihat video tugas akhir saya terhibur. Terutama Bapak dosen yang harapan saya cuma satu sih Pak. Bapak dosen suka dan nilai semester aku tinggi. Sampai ketemu lagi, saya Arif, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.